Halo, ketemu lagi dengan saya Eka Santosa. Untuk video kali ini saya akan bahas pergerakan IHSG. Menurut saya ini penting untuk dibahas karena ya kalau boleh dibilang ya supaya kita selamat bareng, bisa profit bareng. Kalau lagi loss juga nggak terlalu parah. Saya akan bahas pergerakan IHSG untuk ke antisipasi gimana langkah yang harus kita lakukan supaya kita tidak mengalami kerugian. Untuk IHSG kali ini saya rasa masih ada peluang naik lagi. Ya mungkin naiknya juga ya, kalau boleh dibilang kalau dilihat dari indikator volumenya ya kita berharap sih untuk dua candle merah 2 hari ini berikut. Dua candle merah ini dua candle merah ini menjadi candle merah terakhir yang ditujukan bandar supaya retail pada berhenti melakukan pembelian di harga bawah. Saya berharap seperti itu. Lalu bagaimana arah pergerakan IHSG ke depannya? Untuk IHSG sendiri menurut saya kalau dilihat dari transaksinya juga lumayan berat, kecuali nanti ada satu transaksi lagi di sini. Ada volume transaksi positif yang besar sekali, naik ke atas 6.200 ke atas 6.200 dengan volume besar. Itu baru kemungkinan besar baru IHSG akan benar-benar naik ke pola bullish yang lumayan aman untuk ditradingkan. Namun tentunya kita tetap harus untuk trader tetap harus trading kan. Untuk mensikapinya tentu kita harus pasang cut loss ketat, pilih saham-saham dengan volatilitas yang tidak terlalu tinggi. Mungkin dengan memilih saham dengan volatilitas yang tidak terlalu tinggi, profit kita juga tidak akan terlalu besar, paling ya 10%, nggak sampai 25-30%. Tapi ya harus kita sadari saat ini ya IHSG masih galau, arahnya belum bisa ditentukan bakal naik lagi atau bakal kembali turun dengan kecepatan tinggi, karena memang saat ini konsolidasi, terus volumenya sendiri ya volumenya sih besar, tapi volume jual ini entah yang jual itu investor retail atau yang jual itu investor retail yang ketakutan, atau yang jual itu big player. Tapi kalau saya punya pemikiran, sebenarnya yang jual untuk 2 hari ini adalah investor retail yang sudah masuk di bawah. Itu menurut saya yang nantinya kemungkinan akan membuat IHSG kembali terbang, ya setidaknya ke atas 6.200 itu akan terbang ke arah situ menurut prediksi saya. So untuk yang punya barang bagus-bagus ya, saham-saham bagus yang beli di harga bawah, saya rasa hold bukan sebuah kesalahan, bukan sebuah langkah yang salah kalau kita melakukan hold di saat ini, dan tidak terlalu panik dengan kondisi pasar saat ini. Memang belum jelas pasar arahnya kemana, tapi saat ini kalau saya melihat ya kondisi market saat ini
karena besarnya investor retail yang baru, maksud saya angkatan corona ini yang baru masuk, mereka galau, ya IHSG rebound segini panjang kenapa nggak langsung naik. Mungkin dari sisi ini sendiri kita lihat big player mungkin ya kan, kalau kita lihat nggak mungkin big player mau bagi-bagi duit. Kalau memang mau trade, mereka juga melakukan pembelian, nggak mungkin mereka mau bagi duit langsung. Retail beli di bawah banyak terus mereka langsung angkat kan nggak mungkin. Tentunya mereka akan istirahat dulu, akan biarin dulu, karena retail itu psikologisnya jenuh jika yang mereka saham-saham yang mereka pegang nggak lari-lari, nggak segera naik, nggak segera jalan seperti itu. Semoga sih, saya berharap ini yang volume merah ini yang jual itu volume merah ini yang jual adalah retail. Karena kalau yang jual retail, yang nampung big player, tentunya kedepannya arah IHSG tentu akan naik. Namun jika yang jual ini big player yang menerima retail, karena mungkin optimis, karena mungkin udah hijau, tapi kemungkinan ya bakal turun lagi. Karena kalau boleh dibilang sekuat apapun retail, mereka itu tidak punya kendali atas harga. Maksudnya gini, retail itu nggak tahu satu sama lain, nggak ada komando. Oke, buy, kita nggak tahu siapa yang komando, namun nggak bisa dikomando, ada yang buy, ada yang sell. Makanya mereka harga sahamnya stuck saja meskipun uang mereka banyak, karena mereka nggak ada yang komando. Beda sama dengan big player atau kalau boleh disebut manajer investasi seperti itu, mereka kelompok dana besar yang mereka punya komando. Misal mereka area buy di sini udah naikkan IHSG sepanjang ini, naik 3,5%. Tentu ini retail ikut beli juga. Big playernya ikut beli juga. Big player ingin jualan di harga 6.400. Tentu mereka nggak bakalan langsung kerek ke 6.400. Tentu mereka biarkan dulu retail sama retail jualan di sini, barang mereka dijual murah lagi di bawah sini, misal seperti itu. Menurut saya sih seperti itu. Karena apa? Karena yaitu tadi, mereka tentunya ingin untung besar, namun tidak terlalu banyak mengeluarkan modal. Makanya mereka turun jualan, retail yang jualan, big player tampung lagi, seperti itu. Setelahnya IHSG bakal naik. Namun secara teknikal kita tentu nggak boleh abaikan, itu cuma teori angan-angan lah ya, maaf, itu cuma angan-angan, imajinasi saja. Namun perlu kita ingat bahwa jika IHSG itu belum bisa hijau kembali ke atas 6.160, maka ya boleh dibilang saat ini kondisinya masih labil koreksi sewaktu-waktu. Namun saya yakin masih akan dapat bisa memperoleh profit jika arah IHSG ke arah atas seperti itu. Nah, di sini saya juga mau tambahkan juga ya, banyak di forum-forum saham bilang kalau IHSG IHSG hijau, banyak bermunculan pakar, banyak bermunculan orang sok pinter, ramalan sahamnya berhasil, ramalan sahamnya sebenarnya kalau menurut saya itu begini penjelasannya. Kami saat
IHSG turun, memilih diam. Kenapa diam? Karena kami tidak melakukan transaksi. Kalau transaksi pun ibaratnya sebuah sungai besar, kita itu mengikuti arus. Kalau arusnya lagi ke banjir, tentu kita nggak mungkin mendayung ke atas. Yang pasti kalau kita mendayung ke atas ya tentu kita akan keseret dan kalah dan rugi. Sebenarnya bukan pakarnya yang hilang, kita itu lebih memilih lebih memilih diam untuk menyelamatkan modal yang kita miliki. Karena jika kita merekomendasikan saham pun, misal dari semua saham yang beredar di BEI, Bursa Efek Indonesia, kita pilih, belum tentu ada 20-30% yang bakalan naik. Makanya kita lebih baik diam, pegang cash. Itu sebenarnya bukan kok kita menghilang, bukan, tapi kita lebih memilih pegang cash. Nah, nanti saat IHSG udah turun mentok di bawah baru kita buy. Makanya saat IHSG turun, kenapa pakar-pakar hilang? Ya karena kami memilih menyimpan cash kami, menyelamatkan uang kami, menanti saat dimana kita bisa trading dengan nyaman, menghasilkan profit maksimal. Seperti itu. Bukan kami menghilang dan kepakaran kami hilang atau kepintaran kami hilang, bukan seperti itu. Kami menyelamatkan uang kami, dan nyatanya kami akhirnya juga bisa bertahan bertahun-tahun trading saham. Kita nggak ngawur dalam melakukan analisa, kita nggak asal saat melakukan analisa. Mungkin bisa dipahami jika untuk orang-orang yang cerdas lah ya. Ini kalau untuk orang-orang yang kurang cerdas mungkin mungkin akan berpikir lain, ya silahkan, itu terserah kalian. Itu saja untuk update pergerakan IHSG. Saya rasa ya seperti itu yang bisa saya bagi. Mungkin kalau ada ingin sesuatu dibahas ya seperti biasanya, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, kalau memang mau ada yang mau itu, kalau ada yang mau dibahas ya tulis di kolom komentar, itu aja. Oke, semoga kita bisa selalu stay di pasar modal, membuat kita punya waktu buat selalu bersama keluarga, punya waktu buat traveling, karena pasar modal ini memang menyediakan sebuah kebebasan kalau kita sudah memiliki ilmunya. Bebas finansial, bebas menentukan kapan kita kerja, kapan kita enggak kerja. Saya harap kita bisa sukses bareng di pasar modal dan menjadi big player semuanya. Salam profit, sehat selalu, terima kasih.